Nah, pada dasarnya sanksi itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sanksi pidana dan yang kedua adalah sanksi tindakan. Kalau sanksi pidana itu biasanya ditujukan kepada orang. Nah, sanksi tindakan ditujukan kepada perbuatannya. Nah, masing-masing memiliki prinsip dan tujuan sesuai dengan teori serta filosofis yang dipahami ya. Sehingga di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan yang fundamental. Keduanya bersumber pada ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide bahwa mengapa sanksi itu perlu diadakan. Sedangkan sanksi tindakan itu ide dasarnya adalah untuk apa adanya pemidanaan. Kalau dari sini, dari berdasarkan apa teori yang kita pelajari minggu yang lalu, sanksi pidana itu menggunakan teori absolut, ya kan? Mengapa kok harus ada sanksi pidana? Jawabannya ya karena ada orang yang berbuat salah. Nah, kalau sanksi tindakan, tolak ide dasarnya adalah teori relatif. Untuk apa? Jadi sanksi itu harus kemudian memuat maksud tertentu, harus memiliki tujuan tertentu. Begitu. Sekarang kita lihat tentang jenis-jenis sanksi pidana yang ada di Indonesia. Aturannya ada di mana? Aturannya ada di pasal 10. Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa kalau kita ngomong tentang sanksi pidana yang masih berlaku di Indonesia, yang paling berat sanksi pidana di Indonesia itu adalah pidana mati. Yang kedua pidana ini saya urutkan berdasarkan dari yang paling berat sampai paling ringan ya. Jadi pada dasarnya pidana itu ada dua jenis, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu pasti dijatuhkan. Nah kalau pidana tambahan belum tentu. Hanya pada kasus-kasus tertentu atau jika hakim memandang bahwa hal itu perlu untuk dijatuhkan, maka sanksi pidana tambahan ini baru diberikan. Oke, untuk sanksi pidana pokok sendiri itu ada 5 bentuknya. Yang paling berat tentu saja hukuman mati atau pidana mati. Yang kedua adalah pidana penjara, kemudian pidana kurungan, pidana denda, dan terakhir pidana tutupan. Nanti kita akan belajar, kok belum pernah dengar ya Bu, yang namanya pidana tutupan itu. Nah, nanti kita akan istilahnya kenapa kok ada penyebutan yang namanya pidana tutupan. Apakah itu masih berlaku atau tidak atau bagaimana. Nah, kemudian pidana-pidana tambahan yang ada adalah yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Nah, ini adalah jenis-jenis sanksi pidana yang ada di Indonesia yang diterapkan. Nah, fungsinya apa sih kemudian ada sanksi pidana ini? Tentu saja fungsinya dari sanksi pidana itu kita melihat ke dalam teori yang kemarin, teori-teori dasar pemidanaan. Nah, dasar-dasar pemidanaan kan kemarin kan sudah mengenal ada 3 teori ya. Ya landasan mengapa sanksi pidana ini dijatuhkan ya berdasarkan teori-teori kemarin, mulai dari teori absolut, teori relatif, dan sampai pada teori gabungan. Ini adalah kalau saudara membaca KUHP ya, hukuman itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan bahwa tindak pidana melakukan suatu tindak pidana tertentu itu maka akan dihukum dengan, nah sudah ada pidana kurungan, pidana denda, pidana penjara, atau paling berat adalah pidana mati. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Sekarang sistem penjatuhannya.
bagaimana cara menjatuhkan pemidanaan ini. Yang pertama begini, penjatuhan salah satu jenis pidana pokok. Jadi pidana pokok ini ya, itu harus. Ini adalah pidana yang sifatnya wajib. Jadi ketika kemudian seorang hakim memvonis seorang terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan, maka salah satu hukuman yang wajib dijatuhkan adalah salah satu dari 5 ini. Jadi tetap ya, statis, ini wajib. Nah, kalau pidana tambahan yang di bawah ini sifatnya adalah fakultatif. Fakultatif itu apa? Boleh diberikan, boleh tidak, berdasarkan kepentingannya. Oke. Terus, yang kedua, jadi kalau berdasarkan sifat, pidana pokok itu sifatnya adalah imperatif, wajib. Kalau pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif, ya. Tapi ada juga pasal-pasal tertentu di dalam KUHP yang pidana tambahannya itu bersifat imperatif. Jadi juga harus pidana pokok ditambah pidana tambahan. Ada beberapa tindak pidana tertentu yang sifatnya demikian. Dan juga ada usulan di dalam ius constituendum ya, atau di dalam hukum pidana di masa datang yang menyatakan bahwa pidana tambahan ini harusnya wajib dijatuhkan. Contohnya adalah pidana pencabutan hak-hak politik bagi kepala daerah, atau kemudian kepala daerah bisa, terus kemudian orang-orang wakil rakyat yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi. Dia dicabut hak politiknya, agar apa? Agar kemudian tidak bisa dipilih lagi. Nah, itu ada usulan seperti itu, walaupun kemudian akhirnya belum, sampai sekarang belum ada kejelasan ya, ataukah memang untuk tindak pidana korupsi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu akhirnya menjadi imperatif atau menjadi wajib. Jadi pidana wajib atau pidana pokok ini sifatnya imperatif atau wajib dijatuhkan. Sehingga ketika hakim kemudian memutuskan suatu perkara, pasti hukumannya adalah salah satu dari 5 ini. Atau kemudian jika dirasa perlu, maka ditambah dengan pidana tambahan yang sifatnya adalah fakultatif. Nah, itu ya. Terus yang kedua, bahwa kalau menjatuhkan pidana pokok yang wajib tidak harus ditambah pidana tambahan. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri pidana pokok. Tetapi sebaliknya, kalau mau menjatuhkan pidana tambahan, itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada pidana pokoknya. Ya, sifatnya pemidanaan di Indonesia itu tadi sifat ya. Sifat yang pertama bahwa pidana pokok imperatif, pidana tambahan fakultatif. Nah, sifat yang kedua adalah bahwa pidana pokok ini bisa berdiri sendiri. Bisa dijatuhkan sendiri tanpa harus menjatuhkan pidana tambahan. Tetapi sebaliknya, pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau mau menjatuhkan pidana tambahan, harus dengan pidana pokoknya terlebih dahulu. Jadi contohnya pidana penjara ditambah perampasan barang-barang tertentu. Ya. Tidak boleh kemudian pidananya, hukuman pidananya adalah pencabutan hak-hak tertentu saja. Nah, itu tidak boleh. Harus disertai pidana pokoknya. Tapi kalau pidana pokok tidak perlu disertai dengan pidana tambahan. Ini sifat pemidanaan yang kedua. Oke, sifat yang ketiga, bahwa pada dasarnya tidak boleh menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif. Jadi pidana pokok, pidana penjara ditambah kurungan, pidana penjara ditambah denda. Di dalam KUHP ya, ini saya ngomong KUHP dulu. Nah, bolehnya adalah dengan menggunakan alternatif. Jadi sifatnya alternatif. Jadi pidana pokok
pidana penjara 3 tahun atau denda sebesar, nah itu namanya alternatif. Jadi penjatuhan pidana pokok itu tidak boleh kumulatif. Yang boleh adalah alternatif. Ini di KUHP ya. Tetapi kalau saudara melihat undang-undang lingkungan hidup, undang-undang lingkungan hidup dan tindak pidana terhadap lingkungan hidup, saudara akan menemukan bahwa pidana pokoknya bisa berbentuk kumulatif, baik penjara ditambah denda. Nah, itu perkecualian karena kita tahu kalau KUHP itu kan lex generalisnya. Nah, tapi ada lex spesialisnya. Lex spesialisnya apa ya? Undang-undang yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP. Jadi pada dasarnya pidana pokok itu tidak boleh dikumulatifkan. Tetapi dalam beberapa undang-undang tertentu memang sudah mengenal pidana pokok yang dikumulatifkan. Jadi bisanya kalau saudara melihat KUHP pasti pidana pokok itu bentuknya alternatif. Kalau enggak penjara, ya denda, enggak mungkin dua-duanya seperti itu. Oke. Jadi begini, pembagian antara dan sifat yang keempat, pembagian antara pidana pokok dan pidana tambahan itu memang khasnya KUHP seperti itu. Tapi kalau saudara sudah belajar tentang tindak pidana khusus atau tindak pidana di luar KUHP, itu saudara akan menemukan bahwa baik pidana pokok ataupun pidana tambahan ini kemudian sama-sama diberikan dalam waktu yang sama. Maksudnya begini, kalau di dalam KUHP itu kan pidana pokok hanya ini saja, kemudian pidana tambahan ini. Nah, kalau di dalam undang-undang tindak pidana di luar KUHP, terutama undang-undang yang baru ya, kayak undang-undang tentang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang narkotika, ataupun undang-undang perbankan, itu jenis pidana pokok itu pidana pokok bisa dikumulasikan dengan pidana tambahan. Bisa juga diakumulasikan dengan pidana pokoknya sendiri. Jadi kalau saudara lihat di tindak pidana perbankan itu hukumannya adalah penjara dan denda ditambah pencabutan hak-hak tertentu atau ditambah pengumuman putusan hakim. Nah, itu berarti sudah di luar KUHP. Tetapi pada dasarnya sifatnya seperti itu tadi. Di Indonesia itu mengenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Kalau pidana pokok, dia bisa berdiri sendiri, ini wajib untuk dijatuhkan. Sedangkan pidana tambahan, kalau mau dijatuhkan, maka harus kemudian melihat bagaimana pidana pokoknya. Harus pidana pokok dulu, ditambah pidana tambahan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas per pidananya ya. Per pidana mulai dari pidana pokok terlebih dahulu. Mulai yang paling berat, yakni pidana mati. Oke. Saya ngajar sambil ngopi ya, soalnya ini tadi hawanya agak dingin. Jadi begini, pidana mati di Indonesia itu sifatnya adalah ultimum remedium, jalan keluar terakhir. Jika tindak pidana itu benar-benar tidak dianggap akan merugikan negara, merugikan kepentingan orang banyak atau dianggap sebagai extraordinary crime, maka tidak mungkin seseorang itu kemudian dijatuhkan hukuman mati. Jadi hukuman mati ini memang bentuk hukuman yang terberat dan di Indonesia masih melakukannya. Indonesia adalah satu dari sebagian kecil negara-negara di dunia ini yang masih menerapkan hukuman mati. Karena kalau kita melihat deklarasi hak asasi DUHAM ya, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, maka ada kemudian kesepakatan antar negara-negara di dunia ini yang kemudian mengurangi sistem penghukuman bahwa pengakuan bahwa hidup seseorang, hak hidup itu adalah hak asasi manusia. Jadi bahkan negara pun itu tidak berhak untuk mencabut, tidak berhak untuk
mengambil hak tersebut. Nah, hukuman mati ini kan termasuk mengambil hak hidup seseorang. Karena hukuman mati itu artinya mengakhiri kehidupan seseorang. Nah, Indonesia masih memberlakukan ya hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan. Kejahatan yang kemudian dikenal di dalam KUHP, contoh yang ancamannya hukuman mati adalah pembunuhan berencana. Terus kemudian kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara. Nah, makar, terorisme itu termasuk kejahatan yang mengancam keamanan negara dan itu hukumannya adalah yang terberat adalah hukuman mati. Kemudian kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu. Orang tertentu ini tentu saja adalah orang-orang yang kemudian dikhususkan sehingga pembunuhan terhadap orang tersebut mengakibatkan pelakunya itu kemudian istilahnya mendapatkan faktor pemberat menjadi alasan pemberat penghukuman sehingga kemudian diancam dengan hukuman mati. Kemudian kejahatan terhadap harta benda yang disertai atau faktor yang sangat memberatkan. Contohnya adalah pasal 365 dan 368. Kemudian yang keempat adalah kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pembajakan, perampokan. Ini pembajakan bukan membajak dalam artian pembajakan karya cipta ya, bukan berkaitan dengan intellectual property rights atau hak atas kekayaan intelektual. Itu kan namanya sama-sama pembajakan, tetapi di sini adalah pembajakan dalam bentuk piracy dan hijacking. Piracy itu adalah bajak laut, hijacking itu adalah membajak pesawat terbang. Ya, dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan terorisme. Begitu pula dengan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kalau kita kemudian mengingat jurisdiksi internasional, maka semua kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kejahatan-kejahatan yang kemudian tercantum dalam Statuta Roma, yang termasuk sebagai extraordinary crime, semuanya dihukum dengan pidana mati. Nah, itu adalah jenis tindak-tindak pidana yang kemudian diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati itu seperti apa sih? Ya pasti kalau saudara bertanya, hukuman mati itu ya menghilangkan nyawa pelakunya. Dengan cara apa? Indonesia menggunakan cara menembak. Ya, jadi ditembak. Kalau di Indonesia hukuman matinya dilangsungkan dengan cara menembak si terpidana ini. Sampai kemudian si terpidana benar-benar kehilangan nyawanya. Jadi metode apa yang dipakai di Indonesia adalah metode eksekusi dengan regu tembak ya. Jadi biasanya tempatnya di mana? Nah, biasanya di Indonesia itu hanya satu tempat di Nusa Kambangan. Jadi terpidana mati itu biasanya dibawa ke satu tempat ya, kemudian dieksekusi oleh regu tembak. Yang paling tempat yang kemudian yang paling populer untuk melakukan eksekusi mati ini adalah eksekusi ini adalah di Nusa Kambangan. Oke, itu tentang pidana mati. Lalu bagaimana Bu penjatuhan pidana matinya? Tentu saja penjatuhan pidana mati itu diantaranya bahwa tidak langsung. Jadi setelah divonis mati itu tidak langsung kemudian dieksekusi, tetapi terlebih dahulu si terpidana mati ini bisa mengajukan mulai upaya hukum luar biasa, mulai dari upaya hukum biasa ya, mulai dari kalau vonisnya adalah di pengadilan negeri, maka kemudian dia berhak mengajukan banding, berhak kemudian mengajukan kasasi, dan berhak kemudian mengajukan pertimbangan peninjauan kembali sampai meminta amnesti ataupun grasi dari presiden. Sehingga kalau di Indonesia pelaksanaan hukuman mati itu tidak langsung. Katakanlah sudah inkrah langsung dihukum mati, tidak. Tetapi paling tidak pasti ada waktu. Paling tidak antara 5 tahun sampai bahkan ada yang sampai 10 tahun itu belum dihukum mati. Istilahnya dia masih di penjara ya, walaupun vonisnya adalah dihukum mati, tetapi kemudian tidak langsung dieksekusi. Karena apa? Karena boleh mengajukan upaya hukum luar biasa seperti
mengajukan amnesti atau pengampunan, minta pengampunan dari presiden, ataupun minta grasi, minta pengurangan hukuman. Nah, begitu. Itu tentang hukuman mati. Nah, kalau di Indonesia sudah tidak lagi dikenal hukuman gantung ya, atau di Indonesia juga tidak menyediakan suntik mati. Jadi semua hukuman mati di Indonesia itu dilakukan dengan cara ditembak. Nah, itu. Jadi begini, kalau masih ada pidana alternatif pengganti dari pidana mati, maka hukuman mati itu selayaknya tidak dijatuhkan. Jadi ini adalah yang paling namanya ultimum remedium. Jadi benar-benar terakhir. Kalau tidak ada pidana lain, kalau memang agar menghentikan kejahatan ini ya, untuk mengurangi dampak kejahatan ini, pelakunya harus dihukum mati. Kalau masih ada hukuman lain, maka harus menggunakan hukuman lain terlebih dahulu, baru kemudian dipikirkan untuk istilahnya hukuman mati. Sebentar ya. Oke, sekarang kita beralih ke jenis pidana pokok yang kedua, yakni pidana penjara. Nah, di pidana penjara ini ada dua macam. Pidana penjara dengan waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup. Nah, jadi kalau pidana penjara dengan waktu tertentu itu ada batasannya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10, 8, ya pokoknya ada batasannya. Nah, kalau pidana penjara seumur hidup, artinya seseorang tersebut akan berada di penjara sampai dia meninggal. Nah, sampai dia meninggal itu kan tidak bisa ditentukan. Bisa jadi seseorang itu kemudian dihukum seumur hidup, tapi baru 2 tahun di penjara dia meninggal karena sakit. Nah, kan beda. Sementara ada orang yang dihukum 5 tahun penjara. Nah, kalau dihukum 5 tahun penjara itu kan berarti dia harus menjalani 5 tahun di dalam penjara, kan seperti itu. Jadi di Indonesia itu maksimal hukuman penjara adalah 20 tahun. Setelahnya adalah hukuman seumur hidup. Minimal adalah 1 tahun. Karena kalau kurang dari 1 tahun namanya bukan pidana penjara, tetapi pidana kurungan. Wes, jadi saya langsung sekaligus menerangkan antara nomor 2 dan nomor 3. Apa sih bedanya pidana penjara dan pidana kurungan? Kalau pidana kurungan, maka adalah pidana penjara yang kemudian dengan batas waktunya adalah 3 hari sampai 1 tahun. Nah, itu namanya kurungan. Kalau sudah di atas 1 tahun, namanya penjara. Nah, seperti itu, hanya perbedaan di istilah. Kalau kurungan itu ditujukan kepada semua bentuk tindak pidana pelanggaran. Semua tindak pidana pelanggaran, hukumannya namanya penyebutannya adalah kurungan. Kalau tindak pidana itu berupa kejahatan, maka pidananya disebut penjara. Dengan waktu di atas 1 tahun. Jadi kalau kejahatan itu rata-rata ya di atas 1 tahun hukumannya. Kalau pelanggaran ya mesti di bawah 1 tahun. Kurungan namanya. Nah, itu antara pidana penjara dan pidana kurungan. Nah, pelaksanaan pidana penjara itu dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Bukan rutan. Kalau rutan itu namanya rumah tahanan.
Perbedaannya adalah rumah tahanan digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses peradilan hukum pidana. Dari dalam proses persidangan, itu namanya ditempatkan di rutan. Tapi kalau seseorang itu sudah ditempatkan di lapas atau lembaga pemasyarakatan, maka sebutnya bahwa sudah terpidana, maka seseorang itu sudah inkrah atau sudah dipidana. Nah, sudah dijatuhi hukuman. Kalau masih di rutan itu masih proses. Itu ya, di penjara dan di kurung berbeda. Penempatannya bisa sama-sama. Kalau kurungan karena waktunya biasanya singkat, biasanya bisa dititipkan di rutan. Atau kalau kotanya kecil ya, kayak Kediri, terus kemudian kalau Kabupaten Kediri, Kota Kediri, itu kan tidak punya rutan khusus. Nah, rutannya biasanya campur jadi satu dengan lapas, dengan lembaga pemasyarakatan. Nah, lembaga pemasyarakatan di Kediri pun itu masih kelas 1B kalau nggak salah, 1B atau 2B gitu. Itu juga bukan lapas yang besar ya. Rata-rata setiap daerah tingkat 1, setiap daerah tingkat 2 itu memiliki satu lapas. Nah, lapas untuk perempuan dan anak itu tidak semua daerah memiliki. Sehingga kemudian ketika seorang perempuan atau seorang anak melakukan tindak pidana di suatu tempat tertentu, biasanya dia dipenjara atau dikurung di lapas yang berbeda dengan tempatnya dia divonis. Kan biasanya kan gini, seseorang itu kemudian dipenjara di mana? Kalau dia vonisnya di Kediri, ya pasti penjaranya di Kediri, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada, benar-benar tidak ada ketentuan apakah seseorang itu kemudian dijatuhi hukuman di pengadilan A, terus kemudian harus dilapas di kota A, sih tidak ya. Semuanya itu tergantung kapasitas lapas. Karena lapas itu kemudian tentu saja ada kapasitasnya, ada kemudian batas manusia yang boleh untuk tinggal di sana. Karena kan tidak memungkinkan kalau kemudian semua kejahatan kemudian dihukum penjara atau dihukum kurungan, dimasukkan ke penjara semua, dimasukkan lapas, maksudnya semua kan yang bisa penuh. Nah, sementara untuk tingkat kapasitas sebuah lapas itu pasti terbatas. Gitu. Oke, itu kemudian tentang pidana penjara dan pidana kurungan ya. Terus sekarang ada pidana denda. Pidana denda itu apa? Pidana benda itu pidana yang mewajibkan si terpidana tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada negara, kepada kas negara. Ingat, denda itu bukan untuk korban, tetapi denda itu untuk nekas negara yang digunakan untuk negara memulihkan keadaan semula. Nah, jadi ada pidana denda ya. Pidana denda tidak wajib untuk dibayar oleh si terpidana itu sendiri melalui dengan hartanya. Bisa jadi ya bolehlah dia kemudian dipinjami orang atau kemudian ada orang yang menjamin, seperti itu. Terus kemudian biasanya pelaksanaan pidana denda, jika kemudian dia tidak memiliki harta, apa yang kemudian harus dilakukan? Ya menjalani hukuman kurungan. Nah, ini biasanya banyak terjadi di dalam tindak pidana pajak. Pengemplang pajak itu biasanya kan kemudian dia ngemplang pajak. Nah, dia ternyata hutang pajaknya besar sekali, tidak bisa bayar, hartanya tidak ada. Apa yang kemudian dilakukan? Ya dikurung orangnya, dijatuhi hukuman kurungan sebutannya, seperti itu. Seperti itu ya, tentang pidana denda. Kebanyakan kalau di KUHP pidana dendanya itu kan kalau saudara baca kok kecil-kecil ya Bu. Coba saudara ambil KUHP dan kemudian baca salah satu pasal random saja. Pasti saudara di situ menemukan bahwa oh, hukuman pidana dendanya kok hanya Rp500, Rp2.500. Nah, tentu saja hal itu sudah karena kan KUHP dibuat kemudian tahun berapa. Nah, disahkan kan KUHP itu kan peninggalan Belanda dan yang masih dipakai dengan menggunakan asas konkordansi ya, dengan menggunakan asas konkordansi sehingga kemudian dipakai oleh negara Indonesia saat merdeka. Kalau
nilai uang kan sudah sangat berbeda. Apakah nilai uang yang ditetapkan itu sama seperti itu, Bu? Sampai sekarang sudah ada semanya ya, surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan berapa jumlah denda berdasarkan inflasi, berdasarkan pertambahan nilai dari rupiah kita. Jadinya kalau umpamanya yang di situ ada dendanya hanya 2.500, mungkin sekarang sudah lebih dari itu. Sudah ada aturannya sendiri. Oke, cukup untuk pidana denda. Nah, sekarang pidana tutupan. Nah, ada yang aneh, Bu. Pidana tutupan itu kok namanya aneh sekali, ya. Nah, pidana tutupan itu adalah gini. Pidana tutupan itu ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 46. Jadi sebelum tahun 1946 ya, jenis pidana pokoknya itu sampai hanya di 4 ini. Nah, terus kemudian melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 46 ditambah dengan adanya pidana tutupan. Pengertian pidana tutupan adalah seperti ini. Pidana tutupan adalah pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan maksud yang patut dihormati. Nah, kata-katanya seperti itu. Jadi pidana tutupan itu ya seperti pidana penjara, hanya berbeda penyebutannya saja. Jadi pidana ini hanya penyebutan ya. Kalau pidana penjara tadi di lapas, pidana kurungan ya di lapas, pidana denda berupa sejumlah uang. Nah, pidana tutupan ini agar sebutannya tidak penjara. Sedangkan seseorang itu melakukan sebuah tindak pidana untuk maksud yang terhormat. Nah, saya juga bingung menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan maksud yang terhormat ini ya. Maksud yang terhormat ini apakah dia kemudian melakukan suatu tindak pidana untuk membela kehormatan dirinya, ataukah dengan maksud yang terhormat ini dia kemudian melakukan suatu tindak pidana tetapi posisinya adalah dia adalah orang yang dihormati, atau bagaimana, saya masih belum begitu paham. Tapi pengertian yang saya dapatkan di dalam bukunya Pak Adami itu seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman bisa menemukan pengertian sendiri tentang pidana tutupan itu ya, bisa kemudian di-share ke teman-temannya. Pokoknya kalau di dalam menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 46 itu yang dimaksud dengan pidana tutupan seperti itu. Oke. Selesai di pidana pokok, kita masuk ke pidana tambahan. Oke. Pidana yang pertama adalah mencabut hak-hak tertentu. Mencabut, jadi haknya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan itu dicabut, tidak boleh melakukan hal itu lagi. Contohnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada pidana untuk mencabut hak politik seseorang. Hak politik itu apa sih? Hak untuk memilih dan dipilih. Nah, hak politik yang kemudian dicabut adalah hak untuk dipilih. Jadi seseorang yang sudah didakwa melakukan tindak pidana korupsi, kemudian secara inkrah dia terbukti dan meyakinkan dia sudah melakukan tindak pidana korupsi, maka setelah keluar dari penjara maksudnya ya, setelah menjalani hukuman, dia dilarang, kalau dia dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, maka dia dilarang untuk dipilih selama waktu beberapa tahun. Contohnya seperti itu mencabut hak-hak tertentu. Nah, terus kemudian hak untuk melakukan suatu jabatan atau menjalankan mata pencarian tertentu. Contohnya adalah dokter yang melakukan aborsi atau dokter yang melakukan malpraktik ya. Melakukan malpraktik sehingga salah satu pidana tambahannya adalah mencabut surat izin prakteknya. Jadi setelah dia melakukan malpraktek, dia dijatuhi hukuman pidana penjara, selain itu juga dia dicabut izinnya. Nah, pencabutan izin seperti ini disebut sebagai pencabutan hak tertentu. Jadi kalau dia nggak punya izin praktek kan sudah tidak boleh membuka praktek lagi. Nah, contohnya seperti itu. Terus barangkali
saudara kemudian melakukan pelanggaran lalu lintas. Kena pidana denda ditambah dengan dicabut SIM-nya. Nah, itu juga termasuk sebagai pencabutan hak-hak tertentu. Contohnya seperti itu. Oke. Sekarang pidana tambahan yang kedua berupa perampasan barang-barang tertentu. Nah, perampasan barang-barang tertentu berarti barang yang di dalam kepenguasaan oleh seseorang tersebut kemudian dirampas atas nama hukum. Contohnya begini, ada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dan sekaligus tindak pidana pencucian uang. Jadi hasil korupsinya dia belikan rumah, dia belikan kendaraan, dia belikan tanah. Nah, setelah dijatuhi hukuman penjara, dia kemudian juga ditambah dengan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang diduga hasil korupsinya tadi. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi barang-barang yang kemudian dia beli tadi dari uang yang diduga sebagai hasil korupsi itu kemudian dirampas oleh negara. Nah, itu contohnya dari perampasan barang-barang tertentu. Terus kemudian ada pemalsuan surat. Kemudian pemalsuan uang, jadi uang surat-surat palsu tersebut ataupun uang-uang palsu tersebut kemudian juga dirampas. Atau kejahatan memiliki narkoba atau memiliki minuman beralkohol. Salah satu pidananya adalah perampasan barang-barang tersebut untuk dimusnahkan. Nah, contohnya begitu. Atau kemudian barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ya, contohnya pisau yang digunakan untuk membunuh, senjata yang digunakan untuk melukai seseorang. Nah, itu akhirnya senjatanya itu dirampas oleh hakim seperti itu. Jadi ada dua jenis barang ya yang bisa dirampas, yakni barang yang berasal dari suatu tindak pidana dan yang kedua adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Contohnya begitu. Nah, itu perampasan barang tertentu. Terus yang terakhir adalah pengumuman putusan hakim. Nah, pengumuman putusan hakim itu maksudnya disebarkan, jadi seseorang itu dipidana dan kemudian bahwa seseorang ini dipidana diumumkan melalui media massa. Kan pengumuman putusan hakim itu sebenarnya hanya berlaku untuk si terdakwa saja kan, dan kemudian mungkin dimasukkan istilahnya ditempel di pengumuman resmi dari lembaga itu sendiri. Tetapi tidak perlu istilahnya diketahui khalayak umum. Tetapi ada kemudian tindak pidana tertentu, kejahatan-kejahatan tertentu yang sepertinya untuk menambah efek jera dan kemudian untuk menambah kewaspadaan masyarakat kemudian diumumkan oleh hakim melalui media massa. Nah, hal seperti ini disebut pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Jadi katakanlah si A ini melakukan korupsi, contohnya begitu ya. Terus kemudian hakim memutuskan salah satu hukumannya adalah bahwa si A ini tindak pidananya diekspos biar kemudian semua orang tahu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk memberikan efek jera pada masyarakat dan ada sedikit tujuan untuk mempermalukan si pelaku tindak pidana. Nah, itu adalah jenis-jenis sanksi pidana yang ada di Indonesia. Mulai dari pidana pokok dan pidana tambahan. Yes. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, ada yang ditanyakan? Mana teman-teman? Ada yang mau bertanya atau tidak? Bu, saya ingin bertanya itu Bu tentang
pidana tutupan tadi, Bu. Apakah mungkin sudah pernah Ibu sendiri pernah menemui vonis seseorang yang divonis pidana tutupan itu, Bu? Saya jawab ya, saya belum pernah sama sekali yang kemudian menemui di Indonesia itu tentang seseorang yang kemudian divonis dengan pidana tutupan. Belum. Selama ini ya, terutama di dalam kasus-kasus yang terbaru hampir tidak ada. Tapi penyebutannya ini pernah ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 46, sehingga kemudian tetap diajarkan. Tapi sebenarnya apakah ada hakim yang kemudian menjatuhkan vonis pidana tutupan? Kok saya kira belum ada ya. Atau mungkin ada tapi ya dahulu sekali. Tapi kalau yang baru-baru ini belum ada. Oke. Yang lain mungkin? Lalu itu, Bu, kalau seumpama ada dan diterapkan, lalu ada seseorang yang divonis, itu tempatnya itu ada tempat khusus atau sama-sama dengan tahanan lain di lapas, Bu? Kalau di sini, kalau di dalam buku ini ya, pidana tutupan itu ditempatkan di tempat tertentu. Karena begini, karena dia memang apa yang menyebabkan berbedanya pidana penutupan dan pidana penjara ya. Yang di sini itu namanya itu rumah tutupan. Jadi lebih kalau saya menangkap juga pidana tutupan ini seperti hukuman pengasingan. Saudara paham, kalau saudara tahu pernah dengar Boevendigul atau Pulau Buru? Ya kan? Di dalam sejarah Indonesia, narapidana politik itu kan dijatuhkan hukuman dengan diasingkan. Kalau narapidana politik tahun 65 itu kan diasingkan ke Pulau Buru. Dan kemudian kalau masa penjajahan Hindia Belanda dahulu itu kan diasingkan ke Boevendigul ya, di Digul. Nah, rumah tutupan di dalam undang-undang ini kan tahun pelaksanaan tentang pidana tutupan itu kan aturannya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 46. Kemudian peraturan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 48 yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. Nah, karena orang yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana tutupan itu kan berdasarkan kehormatan, atau pidana itu karena ya istilahnya itu, atau kemudian dia dijatuhi tindak pidana tersebut karena alasan tertentu seperti alasan politik, sehingga kemudian dia tidak bisa dicampur dengan tindak pidana yang lain, sehingga tapi dia tetap diasingkan, tetap harus dipisahkan dari masyarakat di dalam sebuah tempat yang namanya rumah tutupan. Kalau saya, karena saya sendiri belum pernah menemukan kasusnya ya, tetapi saat itu saya menganalogikan dengan kondisi politik bangsa kita yang tahun 46 yang masih baru saja merdeka itu, maka saya tuh kok melihatnya seperti itu tadi, seperti mengasingkan kan. Ketika seseorang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah yang berkuasa dan kemudian orang itu ditangkap dengan istilahnya tuduhan melakukan keamanan terhadap membahayakan keamanan negara, sebenarnya kan alasan itu sangat politis sekali ya, dan sangat sulit untuk kemudian dibuktikan. Tetapi untuk menjaga kestabilan masyarakat, pemerintah masih tetap harus menangkap orang ini, contohnya kan seperti itu. Nah, setelah itu kemudian berarti kan dia ditempatkan di rumah tertentu. Maka dalam analogi saya, ini kembali lagi pendapat saya pribadi ya, karena saya belum menemukan kasus konkretnya, maka mungkin seperti tapol-tapol yang diasingkan itu, pokoknya mereka dipisahkan dari masyarakat sehingga tidak bisa kemudian mempengaruhi orang dengan pemikiran-pemikirannya. Salah satunya adalah seperti itu. Atau kemudian dulu kan banyak bangsawan istilahnya kan di Jawa itu, di Jawa baik di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat, di Jawa Timur kan mengenal kelas bangsawan ya. Nah, kelas bangsawan ini kemudian dia dianggap melakukan suatu tindak pidana tertentu. Nah, kalau kemudian orang-orang ini kan dianggap terhormat, dicampur dengan tahanan yang lainnya, itu kan istilahnya tidak kalau dia dicampur di pidana di penjara biasa ya, itu kan berarti
istilahnya padahal mereka adalah orang-orang yang dihormati di dalam masyarakat seperti itu, sehingga mereka kemudian pidananya adalah ditempatkan di tempat tertentu. Nah, mungkin contohnya seperti itu ya, karena terus terang memang belum ada vonis yang kemudian mengarah ke pidana tutupan ini. Oke. Seperti kalau pejuang-pejuang kita dulu ya, kayak Cut Nyak-Dien atau kemudian Sentot Basa Ali Prawi terus kemudian beberapa pejuang lain kayak Bung Karno sendiri itu kan kalau dia melawan pemerintah kan hukumannya adalah dibuang. Nah, kalau saya mengartikan dari pidana tutupan dengan kata melakukan tindak pidana tetapi dia melakukan demi kehormatan atau kemudian yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat. Nah, berarti kan basic pemikirannya, dasar pemikirannya kan seperti itu, mungkin seperti itu. Oke, bagaimana Mas Yanuar? Ibu, terima kasih. Jadi lebih ke pengasingan seperti itu, Bu? Iya, kalau saya tuh kok lebih kepada pengasingan ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada. Sehingga begini, ketika kemudian seseorang narapidana terorisme ya, karena pidana tutupan ini sudah tidak pernah divonis belum pernah divonis pidana tutupan. Kadang-kadang bahkan kemudian narapidana terorisme ini kemudian ketika kemudian dia dipenjara dengan orang-orang yang kemudian melakukan kejahatan biasa, ini malah berternak teroris di situ. Dia istilahnya menyampaikan pemikirannya juga di sana. Dia malah mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam itu. Masih ingat kasus Makobrimob yang sempat dikuasai oleh beberapa teroris beberapa waktu yang lalu? Itu kan begitu, jadi ada narapidana terorisme terus kemudian dia ditahan dan di tahanan itu dia berhasil merekrut orang-orang tahanan untuk bersimpati pada gerakannya. Nah, itu contohnya adalah salah satu kelemahan dari pidana penjara ketika mencampur orang-orang dengan tindak pidana tertentu yang harusnya dipisahkan, terutama yang kemudian dia memiliki kemampuan untuk menyebarkan pengaruh dan pemikirannya. Nah, seperti itu contohnya. Kalau saya kira mungkin dulu ide ada rumah tutupan atau pengasingan adalah untuk menyingkirkan orang-orang seperti ini agar pemikirannya kemudian tidak mempengaruhi orang lain. Mungkin seperti itu ya. Ya, Mas Yanuar, bagaimana kalau menurut Mas Yanuar? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah cukup. Yang lainnya mungkin? Ini mau tanya. Iya, Adelia. Itu yang Chai Chang-pan itu kan berhasil melarikan diri dari tahanan lewat bawah tanah. Nah, itu kan dia kan bunuh diri. Iya. Itu kan masih ada sanksi-sanksi lainnya. Jadi itu kalau dia bunuh diri, sanksi-sanksi lainnya itu gimana, Bu? Gini, di dalam hukum acara pidana, nanti kalau saudara sudah semester 5 ya, ada suatu aturan bahwa ketika pelaku tindak pidana itu meninggal dunia, maka hapuslah pemidanaan tersebut. Karena sudah tidak bisa dituntutkan. Contohnya begini, Bu, ada seseorang yang kemudian dipidana denda, tapi kemudian dia meninggal. Bagaimana, Pak, tetap harus bayar denda? Tidak. Bagaimana dengan ahli warisnya? Tidak juga. Jadi ketika subjek dari pemidanaan itu sudah hapus, dalam artian dia sudah meninggal, ya berarti semua sanksi yang mengikuti juga akan berhenti. Jadi contohnya begini, ada seseorang yang melakukan pembunuhan, tetapi kemudian dia langsung bunuh diri. Apakah tetap diproses? Tidak, secara otomatis kasus akan ditutup. Jadi kasus itu akan hanya dikumpulkan barang buktinya saja, tetapi tidak diproses ke dalam istilahnya proses yang lebih lanjut ya, mulai dari penangkapan, penahanan, penyelidikan tidak perlu karena apa? Tersangkanya sudah meninggal. Jadi sudah selesai. Jadi kalau tersangka meninggal dunia maka proses hukum juga selesai. Karena apa? Tidak begitu. Kecuali ada bukti lain yang menunjukkan keterlibatan orang lainnya. Nah, baru mungkin bisa. Tapi ini satu tersangkanya sudah meninggal. Seperti itu. Jadi meskipun kalau ternyata ada seseorang yang kemudian
ingat di dalam hukum pidana itu tidak bisa dibebankan kepada ahli waris ya. Kalau di dalam hukum perdata bisa. Jadi mamanya menggugat seseorang, kemudian seseorang ini meninggal. Nah, ahli warisnya tetap harus bertanggung jawab untuk membayar jika kemudian gugatannya dimenangkan. Tetapi di dalam hukum pidana tidak. Kalau ada seseorang melakukan kejahatan dan sebelum dia kemudian menjalani hukuman dia sudah meninggal, hukumannya ya tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya, tidak demikian. Seperti itu. Gimana Adelia? Iya, Bu, terima kasih. Ya. Yang lain?